Resah, gelisah, dan emosi campur aduk menjadi satu. Itulah yang dirasakan para orang tua yang merasa anaknya mendapatkan vaksin palsu. Terlebih setelah Menteri Kesehatan Nila Juwita Muluk mengumumkan sejumlah rumah sakit dan klinik terindikasi menggunakan vaksin palsu. Mereka pun segera mendatangi rumah sakit tempat anak mereka pernah mendapatkan vaksin. Mereka menuntut kejelasan soal vaksin yang pernah diberikan kepada anak mereka, asli atau palsu. Kericuhan pun terjadi. Pihak rumah sakit tidak siap menghadapi komplain orang tua pasien dalam jumlah banyak. Apalagi para orang tua datang dengan segumpal emosi akibat kekhawatiran atas nasib anak mereka. Mereka bahkan menuduh rumah sakit menutupi kasus vaksin palsu dan tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Seperti yang terjadi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Bunda, Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Mereka mendatangi rumah sakit ini setelah Mabes Polri menetapkan Direktur Rumah Sakit Sayang Bunda berinisial HUD menjadi salah satu tersangka kasus vaksin palsu. Awalnya ratusan keluarga pasien ini meminta penjelasan. Namun, pihak rumah sakit tidak memberikan pernyataan yang jelas, sehingga kericuhan pun tidak dapat terhindarkan. Kericuhan juga terjadi di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Dengerin. Tidak ada. Saya bicara ya Pak. Belum, kita butuh bicara. Ratusan orang tua korban vaksin palsu mengamuk lantaran tak mendapat kejelasan dari pihak manajemen rumah sakit. Mereka emosi sebab meski telah menunggu lebih dari 3 jam, sepertinya rumah sakit tidak peduli. Mereka kemudian memaksa pihak rumah sakit dan dinas kesehatan untuk menjelaskan soal keberadaan vaksin palsu di rumah sakit ini. Setelah berdebat alot, akhirnya pihak rumah sakit menyatakan bagi anak-anak yang terindikasi mendapatkan vaksin palsu akan divaksin ulang. Kekhawatiran para orang tua yang anaknya diduga mendapatkan vaksin palsu jelas beralasan. Seperti yang dialami pasangan suami istri Ujang dan Ika. Pasangan ini menduga NB, anak pertama mereka, mendapatkan vaksin palsu. Pasalnya NB yang berusia 2 tahun 10 bulan kerap sakit-sakitan setelah divaksin di Rumah Sakit Multazam Medika, Bekasi, Jawa Barat ini. Mereka pun mengadu ke rumah sakit dan meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit dengan melakukan vaksin ulang, meski jadwal vaksinasi reguler sudah lewat. Selama setahun itu udah 5 kali dirawat, dan rata-rata diagnosa dari dokter kena virus, infeksi virus bakteri itu doang. Gejalanya pun sama, panas, batuk, pilek, menstruasi itu aja gitu. Jadi anaknya riskan gitu, nggak ada kekebalan tubuhnya aja gitu. Jadi ibu menduga vaksin yang diberikan itu palsu? Iya. Hari ini kita menggelar jumpa silaturahmi dengan pasien-pasien kami semuanya. Apakah yang terdampak atau yang tidak, kita undang semuanya yang hadir. Ayo kita bicara sama-sama. Ini masalah bencana nasional, isu nasional, kita nggak tahu. Kita duduk sama-sama gimana solusinya yang terbaik agar masalah ini cepat selesai. Kasus vaksin palsu ini pun membuat pemerintah berang. Pasalnya, sebaran vaksin palsu sudah menjangkau 9 provinsi. Presiden Joko Widodo bahkan menyatakan vaksin palsu adalah kejahatan luar biasa.
Ia memerintahkan Kapolri dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri, pada Kabar Eskrim untuk terus meneliti satu persatu secara detail jaringan dan pelaku-pelaku vaksin palsu ini sehingga ke depan hal ini tidak terulang lagi. Masih beredarnya vaksin palsu akhir-akhir ini membetot perhatian masyarakat. Ketua Komisi 9 DPR RI yang membawahi bidang kesehatan, Dede Yusuf, mengatakan beredarnya vaksin palsu membuktikan pemerintah lalai dalam mengawasi peredaran obat-obatan. Apalagi jutaan penduduk mendapatkan vaksin palsu sejak tahun 2003. Mestinya dalam kondisi seperti ini, pemerintah langsung mengambil alih dan memberikan statement pernyataan bahwa kami sedang tangani ini dan ini tidak berbahaya dan kami akan memberikan vaksin ulang bagi yang belum mendapatkan agar kekuatan kekebalan tubuhnya akan dibalikan kembali. Kira-kira itu aja sebetulnya, semudah itu. Bahkan Dede menduga ada pihak yang bermain dan meraup keuntungan dalam peredaran vaksin palsu ini. Pasti, ya, untuk menghemat pembelian biasanya mereka mencari-cari yang lebih murah. Padahal di dalam sistem e-katalog ini, semua harga termurah sudah dipatok. Para pelaku yang terlibat dalam pembuatan dan peredaran vaksin palsu melanggar 3 undang-undang sekaligus, yakni Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meski demikian, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar, menyatakan polisi terus mendalami kasus ini. Terus dikembangkan. Jadi kita ingin berkaitan dengan peredaran vaksin pertama bisa kita cegah. Yang kedua tentu kepada mereka yang terlibat harus diberikan sanksi hukum yang tegas. Yang berikutnya adalah tentu melakukan langkah-langkah pengembangan lebih lanjut untuk mengetahui sampai sejauh mana penyebaran daripada vaksin palsu ini. Itulah kerjasama antara kepolisian dengan Kemenkes dan Balai POM. Meski ancaman hukumannya di atas 10 tahun penjara bagi para tersangka kasus ini, namun nampaknya tidak membuat mereka gentar. Sebab bisnis vaksin palsu memang menggiurkan. Si Dr. Indra menawarkan gimana mau pentabio atau tetap mau Pediasel. Pertengahan Juni lalu, dunia kesehatan gempar setelah Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menemukan fakta soal peredaran vaksin palsu. Bareskrim Mabes Polri hingga kini terus melakukan pengembangan kasus vaksin palsu, mulai dari pembuatan hingga pendistribusiannya. Secara umum kemarin itu ada tetanus, ya, polio, kemudian ya, TBC, ada 4 apa 5 ya, itu mereknya yang dia buat, padahal materialnya itu hanya satu saja itu, ya, antibiotik gentamisin itu dicampur dengan air infus sama mungkin juga ada kalanya dia campur dengan air mineral. 23 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Namun Mabes Polri menyatakan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus yang membuat resah para orang tua yang memiliki balita. Ya, mudah-mudahan kemarin Pak Direksus menyampaikan mudah-mudahan minggu ini beberapa berkas sudah bisa kita limpahkan tahap 1 ke kejaksaan. Meski orang tua pasien yang diduga terpapar vaksin palsu panik dan gelisah, namun Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nila F. Muluk meminta masyarakat tenang dan tidak melakukan perusakan terhadap rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan lainnya. Nila pun memberikan solusi dengan vaksinasi ulang. Artinya yang pertama, kepada bagaimana atau caranya untuk memberikan imunisasi kepada anak-anak yang terpapar vaksin palsu, dan kami tentu meminta pendataan setelah diketahui rumah sakit yang terindikasi. Nila Muluk membantah tudingan terjadi kelangkaan vaksin di Indonesia. Alasannya, pemerintah memiliki program wajib imunisasi dan jika rumah sakit swasta kekurangan stok vaksin, Nila minta agar mereka membeli melalui PT Bio Farma. Tidak harus membeli vaksin impor yang harganya jauh lebih mahal. Cara memesan, meminta, itu juga distribusi ini yang kita juga harus memperhatikannya. Tapi vaksinnya ada, yang langka itu yang impor. Tetapi kami mengatakan gunakan vaksin dari Bio Farma yang memang betul-betul wajib yang mesti diberikan. Karena sama. Untuk mendalami kasus ini, tim Cakrawala Kriminal menemui beberapa korban dari vaksin palsu. Kabar mengejutkan datang dari dunia kesehatan. Bareskrim Mabes Polri menemukan adanya sejumlah peredaran vaksin palsu di beberapa tempat. Sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan Kementerian Kesehatan telah merilis 14 data rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu. Tempat pertama yang kami datangi adalah Posko Krisis Center Korban Vaksin Palsu di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Orang tua yang mendatangi posko tidak hanya yang anaknya ditangani Dr. Indra saja, namun ada juga yang ditangani oleh dokter lain. Dr. Indra Sugiarno sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri karena terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Salah satu orang tua yang kami temui di posko adalah Hani. Meski mengaku selalu membeli vaksin melalui jalur resmi, Hani tetap was-was bila anaknya terkena vaksin palsu. Nah, Ibu Hani ini datang ke posko ini, kalau boleh tahu, mau ngapain, Bu? Mau menanyakan Vaksin. Oh, ini dedenya kemarin sempat vaksin di sini, di Harapan Bunda. Vaksin polio 4 sama Oh, salin, sini sayang. Vaksin komplit. Oh, gini. Lalu ini kan lagi ini kan sedang ramai kasus vaksin palsu di rumah sakit tempat Ibu melakukan vaksin ya. Nah, Ibu ada khawatiran sendiri nggak sih, Bu, kalau vaksin yang disuntikan ke anak Ibu ini merupakan vaksin palsu? Iya, khawatir banget soalnya buat kedepannya ini. Takutnya kan ada kenapa sama saya. Selain Hani, kami juga menemui korban lain dari vaksin palsu, yang informasinya kami dapatkan dari posko. Halo, kita ada Kebagusan Raya nih. Ini lurus terus aja kan, ikuti jalan aja. Nah. Kami pun menuju kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Selamat siang, Ibu. Ibu, kalau rumahnya Ibu Dina yang sebelah mana ya? Oh, ini rumahnya ya? Oh, ya udah. Makasih banyak, Ibu ya. Assalamualaikum. Ibu Dina? Ya. Saya Erlang dari Antv. Ya. Akhirnya kami bertemu Dina, salah satu orang tua korban vaksin palsu. Dina pun bercerita saat ia menerima tawaran vaksin untuk putrinya oleh Dr. Indra Sugiarno, salah satu tersangka yang ditetapkan oleh Mabes Polri. Itu berawal ketika saya mau vaksin DPT yang kedua, ketika anak saya berumur 4 bulan. Di rumah sakit KMC,
Waktu itu Dr. Indra bilang bahwa vaksin DPT yang tidak menyebabkan panas, Pediasel, itu kosong. Awalnya saya ditawari kalau mau itu yang tersedia di KMC itu hanya Pentabio. Pentabio itu tapi resikonya menyebabkan panas. Si Dr. Indra menawarkan, gimana mau Pentabio atau tetap mau Pediasel? Kalau memang nggak mau panas, saya punya Pediasel, tapi di Harapan Bunda. Setelah berunding dengan suami, Dina akhirnya memutuskan untuk melakukan vaksin di Rumah Sakit Harapan Bunda. Ketika melakukan pembayaran, Dina menemukan kejanggalan karena tidak dapat melakukan pembayaran langsung di kasir rumah sakit. Normal ketika sudah selesai divaksin ya saya akan langsung membayar ke kasir. Ketika saya akan membayar ke kasir itulah saya dibuntuti sama suster yang tadi membantu melakukan vaksin. Katanya vaksin itu tidak bisa dibayarkan di kasir karena itu vaksin milik Dr. Indra pribadi. Apapun, apalagi menyangkut kesehatan, tidak akan ada yang rela jika buah hatinya hidup menderita di kemudian hari. Masalahnya, vaksin palsu ternyata tak mudah dibedakan dari yang asli kecuali melalui uji laboratorium. Cakrawala Kriminal segera kembali. Dampak sosial atas kasus vaksin palsu tidak hanya menghancurkan harapan hidup bebas dari ancaman sejumlah penyakit. Di sisi lain, juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi medis. Sebab di tangan merekalah orang tua menitipkan dan merawat kesehatan buah hati mereka. Salah satu anak yang diduga terpapar vaksin palsu adalah balita bernama JA, 10 bulan, anak pasangan Sugianto dan Rini. Mereka tinggal di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Menurut sang bunda, Rini, buah hatinya divaksin di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Ya harapannya bertanggung jawab lah, istilahnya dikasih tahu semua itu yang asli apa, yang mana, yang palsu yang mana. Jadi kan kita tenang, oh berarti kita kemarin yang asli, apa katanya palsu kan, aduh was-was lah istilahnya. Dampak balita yang terpapar vaksin palsu memang mengkhawatirkan. Pengajar farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Nafrialdi, mengatakan tubuh balita sangat rentan. Sehingga jika perlindungan tidak memadai akan mudah terkena penyakit. Karena itu perlu diberikan perlindungan tambahan atau imunisasi. Namun jika yang diberikan ternyata vaksin palsu, maka tambahan kekebalan tubuhnya pun palsu atau tidak ada. Dengan begitu, virus atau bakteri mudah meruntuhkan ketahanan tubuhnya. Itu tergantung dari jumlah kuman dan daya tahan anak. Sama saja dengan penyakit lain. Apakah setiap kali kita termakan makanan kontaminasi, kita sakit apa tidak? Ada satu orang sakit, yang lain enggak. Berarti yang tidaklah sakit ini ya dia lebih daya tahannya lebih baik. Nafrialdi juga menyoroti vaksin-vaksin yang sekarang beredar di masyarakat sulit diawasi. Pasalnya pemerintah dalam pengawasannya hanya fokus pada pengawasan sampling yang kemudian diuji di laboratorium. Nafrialdi menduga vaksin yang dipalsu menggunakan modus pencampuran. Pelaku akan membagi setengah vaksin asli dibagi dua. Setelah itu mencampur dengan zat lain yang mirip dengan vaksin asli. Karena orang yang membuat itu ada yang asal-asalan, ada juga yang sangat hati-hati. Nah orang yang pemalsu atau orang yang menipu itu dia juga punya tingkat kehati-hatian yang kadang-kadang bisa sangat canggih, kan? Tindakan vaksin ulang hanya sebatas tindakan seperti pemadam kebakaran saja. Pemerintah hanya menanggulangi permasalahan secara jangka pendek. Pemerintah harus punya rancangan jangka panjang supaya kasus vaksin palsu ini tidak terulang lagi. Tapi kalau sudah berlapis dari produsen mendaftarkan ke Badan POM, kemudian di lapangan diawasi, kemudian yang masuk ke rumah sakit juga hati-hati menerima yang mana harus dari jalur yang resmi, dan itu kita harapkan bahwa ini akan bisa dibatasi dengan optimal gitu ya. Harga kesehatan bagi setiap orang jauh melebihi emas atau berlian. Ia tidak terukur. Maka
Vaksin yang diharapkan menjadi perlindungan bagi ancaman dari berbagai penyakit pun menjadi berharga tinggi. Tetapi manakala vaksin dipalsukan, perlindungan yang dijanjikan pun menjadi semu, menghancurkan harapan hidup sehat di masa datang, yang berarti pula hidup dalam kesengsaraan.